Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya dan cinta kasih sayang-Nya, kita semua ada dalam keadaan yang baik, bahkan diberkati. Nah, pada kesempatan ini, dalam memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, dengan mata kuliah Lab Sistem Informasi Akuntansi, maka kami ditugaskan untuk membuat case method dalam bentuk mempresentasikan hasil pengembangan sistem yang ada pada CV karya kita bersama. Nah, sekarang kita masuk pada latar belakang. Pengembangan sistem definisi sistem informasi akuntansi menurut Stephen A. Moskow. Informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak luar seperti kantor pajak, kreditur, pemerintah, dan pihak dalam manajer dan karyawan. Pertama, setiap perusahaan diharapkan memiliki sistem informasi yang baik dalam mengelola data transaksi agar dapat dijadikan sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi sangat berperan penting dalam kemajuan perusahaan. Informasi yang cepat dan akurat merupakan sarana bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Untuk mendapatkan informasi tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi berupa formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data. Mengenal usaha suatu kesatuan ekonomis. Untuk membangun sebuah sistem informasi akuntansi diperlukan perancangan yang matang terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk dalam desain model secara umum yang ada pada sistem CV karya kita bersama. Yang pertama ada data flow diagram atau DFD konteks. Di sini kita bisa lihat bersama bahwa DFD konteks di sini merupakan gambaran umum dari suatu aliran data. Nah, dalam DFD konteks ini dijelaskan bahwa entitas pelanggan dan entitas admin berinteraksi melalui sistem informasi penjualan. Nah, aliran yang terlibat antara lain yang pertama ada data rincian barang, ada data pesanan penjualan, ada data faktur penjualan, ada data laporan penjualan, ada data pembayaran, dan yang terakhir ada data saldo piutang. Selanjutnya dalam DFD level 0 sistem informasi akuntansi, DFD level 0 ini dijelaskan bahwa sistem informasi penjualan yang dibuat akan dibagi menjadi beberapa kegiatan utama. Nah, dalam hal ini telah dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada input data barang, yang kedua ada proses penjualan, dan yang ketiga ada proses pembayaran dari masing-masing kegiatan tersebut lalu dipaparkan dalam DFD selanjutnya. Masih dalam lanjutan dari DFD level 0, kita masuk dalam DFD level 1 di mana ada input data master, barang, dan pelanggan. Nah, pada DFD level 1 input data master, barang, dan pelanggan menjelaskan mengenai data yang terkait dalam kegiatan input data master. Nah, dalam kegiatan ini, data pelanggan dan data barang yang mulai dimasukkan oleh admin ke dalam sistem dan disimpan ke dalam tabel pelanggan dan tabel barang. Nah, tabel pelanggan ini merupakan data master pelanggan yang berisi identitas pelanggan. Nah, tabel barang merupakan data master yang berguna untuk ditampilkan pada saat membuat faktur penjualan untuk pelanggan. Selanjutnya kita masuk dalam DFD level 1 yaitu proses penjualan. Nah, pada DFD level 1 proses penjualan ini menggambarkan mengenai alur data dalam kegiatan penjualan. Nah, dalam kegiatan penjualan ini bagian admin melakukan input data pesanan dari pelanggan yang diperoleh dari tabel barang, kemudian memasukkan data penjualan yang di dalamnya termasuk data pelanggan yang diambil dari tabel pelanggan, yaitu ada nama pelanggan, alamat, kota, dan nomor telepon, serta data penjualan, yaitu tanggal, nomor invoice, jumlah, total jual, dan field lainnya yang ada dalam detail penjualan.
Selanjutnya kita masuk dalam DFD level 1, yaitu proses pembayaran. Nah, pada DFD level 1 proses pembayaran ini menjelaskan tentang kegiatan pembayaran atau pelunasan piutang oleh pelanggan. Nah, pada saat pelanggan melakukan pembayaran, data yang diperlukan adalah total piutang yang diambil dari tabel piutang dan jumlah yang dibayar disimpan dalam tabel pembayaran dan memperbaharui saldo piutang. Saat ini saya akan membahas tentang perencanaan diagram alir atau flowchart, yang dimana flowchart ini dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan barang kepada bagian marketing. Kemudian marketing akan mencatat pesanan dengan mengisi dokumen sales order. Kemudian memberikan satu lembar salinan sales order ke bagian pembelian untuk menerbitkan purchase order. Apabila barang telah tersedia, maka bagian pembelian akan memberitahukan kepada bagian penjualan untuk membuat dokumen surat jalan dan faktur penjualan sesuai dengan barang yang akan dikirim ke pelanggan. Dokumen surat jalan dibuat dalam 2 rangkap, yaitu satu untuk pelanggan dan satu untuk arsip bagian penjualan sebagai dokumen pendukung faktur penjualan. Sedangkan faktur penjualan dalam 3 rangkap yang diberikan kepada pelanggan 1 lembar, diarsip oleh bagian penjualan 1 lembar, dan diberikan kepada bagian akuntansi 1 lembar. Dokumen surat jalan dan faktur penjualan disertakan pada saat pengiriman barang ke tempat pelanggan. Bagian admin menerima salinan faktur penjualan dari bagian penjualan untuk dimasukkan ke dalam daftar tagihan atau buku pembantu piutang. Kemudian bagian admin melakukan penagihan untuk faktur yang mendekati tanggal jatuh tempo. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian admin akan mengecek ke rekening bank atas nominal yang dibayarkan. Kemudian jumlah dimasukkan ke dalam buku pembantu piutang dan memperbarui saldo piutang. Apabila saldo piutang belum lunas, maka akan mengulang melakukan penagihan hingga lunas dan transaksi selesai. Berikutnya kita masuk dalam unit organisasi yang terlibat dari sistem yang diusulkan. Di sini kita lihat bersama ada struktur yang di dalamnya direktur yang bertugas sebagai menentukan kebijakan di perusahaan, bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan, memberikan otorisasi semua kegiatan perusahaan, meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing anggota organisasi. Yang berikutnya ada wakil direktur yang berfungsi sebagai menggantikan peran direktur ketika berhalangan hadir, memberikan otorisasi dalam kegiatan pembelian dan penjualan yang telah dikonfirmasi kepada direktur, mengarahkan dan mengawasi kinerja karyawan. Yang berikutnya ada marketing dan penjualan yang bertugas sebagai membuat surat penawaran harga dan menawarkan kepada pelanggan, menerima pesanan dari pelanggan, dan membuat faktur penjualan beserta surat jalan, melakukan penagihan kepada pelanggan, membuat buku pembantu piutang, mengarsipkan dokumen penjualan. Dan yang berikutnya ada pembelian yang bertugas sebagai melakukan pemesanan ke pemasok sesuai barang yang dipesan pelanggan, membuat surat purchase order untuk pemasok, memastikan barang yang dipesan telah sesuai, membuat buku pembantu hutang, mengarsipkan dokumen pembelian. Dan yang berikutnya ada administrasi dan akuntansi yang bertugas sebagai melakukan pencatatan dan pembukuan setiap transaksi, bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan, dan membuat laporan keuangan perusahaan. Nah, saya Kim Iman akan membawakan tentang dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan ada dokumen pesanan penjualan. Formula pesanan penjualan dibuat 3 angka. 1 lembar untuk arsip bagian marketing, 1 lembar untuk diberikan kepada bagian penjualan sebagai dasar pembuatan faktur, dan 1 lembar lainnya diberikan kepada bagian pembelian untuk dipesankan kepada pemasok. Berikutnya ada dokumen faktur penjualan. Faktur penjualan berisi hal-hal mengenai tanggal penjualan, nama dan alamat pelanggan, nama barang,
kuantitas, harga, hingga rekening tujuan untuk kepentingan pembayaran. Untuk penjualan ini dibuat 3 lengkap, 1 lembar untuk pelengkapan, 1 lembar untuk arsip bagian penjualan, dan 1 lembar lainnya untuk arsip bukti kas masuk atas penjualan. Berikutnya ada dokumen surat jalan. Dokumen surat jalan dibuat 2 lengkap, 1 lembar untuk pelanggan, 1 lembar lainnya untuk arsip bagian penjualan untuk memastikan sudah ada tanda terima dari pelanggan. Berikutnya ada dokumen bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Dokumen bukti kas masuk dan keluar hanya dibuat 1 lengkap dan dilampirkan bukti nota atau tanda terima lainnya yang menunjukkan bahwa benar terjadinya transaksi. Dan terakhir ada dokumen buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang dibuat oleh bagian penjualan dan bagian akuntansi, yang kemudian keduanya saling melakukan pencocokan suatu piutang. Jika dari dokumen-dokumen yang digunakan, materi berikutnya akan dibawakan oleh Putri Eka Konroy. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan masuk pada input dan output desain program sistem akuntansi penjualan. Yang pertama, desain input. Desain input adalah media sebagai tempat untuk memasukkan data ke database, yaitu meliputi form input data master barang. Merupakan form yang digunakan untuk memasukkan data barang ke dalam sistem. Form data master pelanggan, yaitu merupakan form yang digunakan untuk memasukkan data pelanggan ke dalam sistem. Form input penjualan merupakan form yang digunakan untuk memasukkan transaksi penjualan ke dalam sistem. Form input pembayaran merupakan form yang digunakan untuk menyesuaikan saldo piutang setiap pelanggan. Yang kedua yaitu desain output, berupa tampilan laporan yang berasal dari informasi yang diolah dari form dan disajikan sesuai data yang telah dimasukkan ke dalam sistem, yaitu meliputi beberapa laporan sebagai berikut. Yang pertama, laporan data master yang berisi informasi mengenai barang. Yang kedua, laporan data master pelanggan mengenai data diri pelanggan. Yang ketiga, laporan penjualan adalah yang berisi total penjualan yang terdiri atas jumlah barang yang telah dijual beserta total harga. Bagian yang ketiga yaitu desain database, merupakan perancangan database sebagai wadah memasukkan data yang kemudian yang diperlukan desain database dari beberapa tabel yang akan digunakan sebagai sumber penyimpanan data sebagai berikut. Yang pertama, tabel barang digunakan untuk menyimpan data barang yang akan dijual. Yang kedua, tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Yang ketiga, tabel penjualan digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan. Yang keempat, tabel detail penjualan digunakan untuk menyimpan detail data transaksi. Yang kelima, tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan data pembayaran pelanggan. Tampilan file database yang diperlukan. Yang pertama, form data barang yang dimana berisi kode barang, nama barang, dan harga satuan. Yang berikutnya, form input data master pelanggan, dimana form ini berisi yang pertama kode pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Yang berikutnya yaitu form data penjualan, di mana form ini berisi nomor invoice, tanggal invoice, nama pelanggan, detail barang yang dijual, dan total penjualan. Yang terakhir, form input data pembayaran, di mana form ini juga itu berisi nomor pembayaran, nomor invoice, tanggal bayar, jumlah bayar, dan saldo piutang. Baiklah, kita masuk dalam penjelasan yang berikut, yakni dalam slide ini berbicara tentang kontrol sistem berbasis komputer yang disediakan oleh sistem yang diusulkan mengenai Database Management System (DBMS). Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien.
DBMS ini meliputi antara lain modeling language yang pertama, untuk mendefinisikan skema model relasi dari setiap database yang berada di DBMS sesuai data modelnya. Relational database adalah model basis data yang di dalamnya terdapat tabel-tabel yang saling berelasi satu sama lain. Jenis database inilah yang sering digunakan oleh beberapa kalangan. Lanjut pada slide yang berikutnya yang masih berbicara tentang kontrol sistem berbasis komputer yang disediakan oleh sistem yang diusulkan. Yang pertama, struktur data yang terdiri dari file, record, dan file dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan data. Yang kedua, mekanisme transaksi yang berguna menjaga integritas data meskipun diakses banyak pemakai. Bisa dilihat juga dalam gambar di samping yang menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi telah dikontrol menggunakan sistem berbasis komputer, lebih khususnya DBMS. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari sistem informasi penjualan pada CV karya kita bersama di sini yaitu belum memadai. Mengapa belum memadai? Karena struktur organisasi kurang menjamin adanya pengendalian internal yang baik, karena bagian admin merangkap fungsi penjualan dan keuangan. Nah, begitupun juga dengan prosedur penjualan yang dilakukan bagian marketing selaku fungsi penjualan hanya membuat catatan atas pesanan pelanggan secara manual. Nah, kemudian pencatatan buku pembantu piutang yang kurang memadai karena dalam prosedur pembayaran bagian admin hanya memberikan status paid apabila telah dibayar dan outstanding apabila belum lunas. Nah, perancangan sistem informasi akuntansi penjualan ini yang dibuat yang sesuai dengan kebutuhan CV karya kita bersama. Perancangan ini meliputi perancangan struktur organisasi, perancangan prosedur penjualan, perancangan dokumen dan laporan, perancangan basis data, perancangan diagram alir data, perancangan diagram alir atau flowchart, dan perancangan aplikasi penjualan yang menggunakan baik dalam Microsoft Access ataupun lainnya. Nah, perancangan struktur di sini organisasi meliputi adanya seluruh bagian di dalam perusahaan beserta tugas dari masing-masing bagian. Nah, perancangan prosedur dan diagram alir pun meliputi adanya prosedur penjualan dan pelunasan piutang beserta dokumen yang diperlukan. Nah, perancangan diagram alir data untuk mengetahui alur data yang diperlukan dalam transaksi penjualan pembayaran. Saran yang dapat diberikan kepada CV karya kita bersama untuk mengatasi sistem informasi akuntansi penjualan yang kurang memadai, yaitu perlunya evaluasi kegiatan penjualan dalam kegiatan pencatatan dan pengarsipan dokumen yang baik dan terstruktur.